Shalom saudara-saudara sekalian. Alkitab memiliki banyak pengajaran saudara-saudara. Dan pada kesempatan ini mari kita belajar dari cara dan pola kerja Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et ha-samayim Wa'ed ha'aret. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 1 dari Kejadian pasal 1 ini adalah judul berita atau headline dari kisah penciptaan alam semesta yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, saudara-saudara, jika dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, ini tidak berarti bahwa yang diciptakan Allah hanya langit dan bumi, lalu benda-benda tata surya lainnya seperti Mars, Pluto, dan lain sebagainya tidak diciptakan oleh Allah. Tentu tidak demikian. Nah, saudara-saudara, kita harus pahami bahwa dalam ilmu tata bahasa, Kejadian pasal 1 ayat 1 ini disebut sebagai pars pro toto. Ini sebuah istilah Latin yang artinya menyebut sebagian untuk menyatakan keseluruhannya. Jika kita membaca kisah penciptaan alam semesta dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai 3, di sini kita belajar bagaimana cara dan pola Allah bekerja untuk kita bisa terapkan dalam cara dan pola kerja kita setiap hari, baik dalam gereja, dalam pemerintahan, maupun dalam dunia usaha. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Allah itu bekerja dengan skala prioritas. Dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wa yomer Elohim yehi or waihi or. Dari sini kita belajar bahwa dari antara sekian banyak ciptaan Allah, maka yang pertama diciptakan oleh Allah adalah terang. Tentu muncul pertanyaan, mengapa terang yang duluan diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah karena bagi Allah terang adalah skala prioritas, baru kemudian yang lainnya. Lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa Allah menjadikan terang sebagai skala prioritas? Jawabannya karena terang adalah fondasi untuk penciptaan selanjutnya. Sebab tanpa terang, keberadaan elemen lain dalam penciptaan seperti tumbuhan, hewan, dan manusia tidak mungkin berlangsung. Terang adalah elemen fundamental yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan dan pertumbuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari cara dan pola kerja Allah yang pertama ini. Ya, utamakanlah yang diutamakan. Selama ini kita banyak melakukan kesalahan dalam bekerja. Seringkali hal yang tidak terlalu penting dan prioritas justru itu yang kita utamakan. Di sini kita habiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak terlalu utama. Karena itu dalam sekian banyak pekerjaan yang Anda lakukan, tetapkan lebih dahulu yang mana yang lebih utama dikerjakan, lalu kerjakanlah itu, selesaikanlah itu, baru kerjakan yang lainnya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Allah itu bekerja dengan jadwal yang sudah tersusun. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, di sini kita belajar bahwa Allah dalam bekerja, Ia selalu bekerja menurut jadwal. Allah bekerja menurut schedule time. Allah bekerja menurut rundown yang telah dibuatnya sendiri. Apa yang mau dikerjakan pada hari pertama, apa yang mau dikerjakan pada hari kedua, pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari terakhir, yaitu hari ketujuh, semuanya sudah terjadwal.
Pola dan cara ini, saudara-saudara, mari kita terapkan juga dalam kita bekerja. Banyak di antara kita yang bingung, stres, dan akhirnya pekerjaan tidak selesai-selesai dikerjakan. Karena kita sering bekerja tanpa catatan jadwal yang tersusun, tanpa schedule time, tanpa roster, tanpa rundown. 1 Korintus pasal 14 ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kita harus bekerja dengan jadwal yang teratur. Yang ketiga, bahwa Allah selalu melakukan evaluasi dari apa yang sudah Dia kerjakan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31, terdapat kata lalu Allah melihat, Wayar Elohim. Dan kata ini tertulis sebanyak 7 kali di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat di ayat yang keempat. Dikatakan demikian, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Lalu di ayat 10, lalu Allah menamai terang kering, saya ulangi, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu di ayat yang ke-18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu ayat 31 dikatakan di sana, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Artinya, saudara-saudara, bahwa Allah selalu mengevaluasi, selalu melihat setiap apa yang sudah Ia kerjakan sebelum Ia melakukan pekerjaan berikutnya, dan melakukan evaluasi pada akhir setelah semua pekerjaannya selesai. Karena itu mari kita belajar dari cara dan pola ini. Setiap apa yang sudah kita kerjakan atau lakukan, kita harus evaluasi, kita harus lihat. Jika baik, mari kita teruskan. Jika ada yang kurang baik, mari kita perbaiki. Dan jika tidak baik, jangan dilanjutkan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bahwa Allah dalam bekerja, Allah berhenti, Allah istirahat. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7, Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan saudara, dari sini kita belajar bahwa setelah Allah menyelesaikan semua pekerjaannya dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah berhenti, Allah istirahat, lalu Dia memberkati semua ciptaannya. Kita juga harus demikian dalam bekerja. Ada masanya kita harus bekerja, ada saatnya kita harus istirahat. Kita tidak boleh bekerja terus,
Karena tubuh kita, pikiran kita terbatas kekuatannya. Kita butuh istirahat. Memang Allah istirahat di sini tidak berarti bahwa Allah capek, tetapi Allah mau mengajarkan kepada kita cara dan pola kerja yang baik, pola kerja yang sebenarnya, pola kerja ilahi. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita bekerja dengan cara dan pola kerja ilahi ini. Gunakan skala prioritas dalam bekerja, susun jadwal setiap hari, lakukan evaluasi dari apa yang sudah dikerjakan, dan jangan pernah mengabaikan istirahat. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.